Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan kalian sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, serta ekspresi yang benar. Kedua, melalui kegiatan membuat poster, siswa mampu mengetahui pelestarian lingkungan alam dengan tepat. Anak-anak, mari kita lihat di sini ada dua gambar dari Sungai Pesanggerahan dahulu dan sekarang. Mari kita lihat perbedaan yang ada di dua gambar berikut ini. Kita lihat ya, kita bahas bersama. Gambar atas, airnya terlihat sangat kotor, tercemari. Tidak ada pohon, sehingga terlihat tidak indah dan sejuk. Gambar di bawah, kita lihat airnya jernih. Pohonnya banyak, sehingga terlihat indah dan sejuk. Tentu kita akan lebih menyukai lingkungan sungai yang asri dan indah, bukan? Ayo membaca. Berikut ini ada sebuah cerita tentang si pendekar Kali Pesanggerahan. Yuk kita baca bersama teks tersebut. Si pendekar Kali Pesanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Khairuddin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi, ia tidak marah. Baginya, untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini, mereka berhasil menanam 40.000 pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air Kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian Kali Pesanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari. Bahkan burung cakakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta, kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya.
Di tangan Bang Idin, kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Gimana anak-anak? Ceritanya seru tidak? Apa pesan moral yang kalian dapat? Ibu sebutkan salah satu pesan moral yang ada di cerita tersebut. Pesan yang kita dapat dari cerita si pendekar kali Pesanggerahan adalah bahwa kita harus senantiasa menjaga, memelihara lingkungan sekitar kita. Kenapa? Agar tidak terjadi bencana kepada kita. Kalau terjadi bencana, maka kita akan rugi. Kita akan kehilangan bahan makanan dan tempat tinggal. Berikutnya, kita akan mendeklamasikan puisi. Tetapi sebelum kita praktek mendeklamasikan puisi, kita harus tahu dulu ada beberapa langkah agar kita dapat mendeklamasikan puisi dengan baik dan benar. Yang pertama, memahami puisi. Tentu saja jika kita ingin mendeklamasikan puisi dengan baik, kita harus memahami dulu isi puisinya. Yang kedua, tanda jeda. Tanda jeda ada 3 ya. Tanda jeda pertama garis miring 1 itu kalian harus berhenti dulu untuk nafas sebentar. Itu biasanya ada di koma di tengah-tengah. Tanda garis miring 2 itu kalian berhenti agak lama. Biasanya ada di akhir baris, tetapi si baris tersebut masih berhubungan dengan baris berikutnya. Garis miring 3 itu artinya kalian harus berhenti lama sekali. Dan itu artinya bahwa puisi tersebut sudah berakhir. Ketiga, kalian harus memperhatikan intonasi, tempo, irama, dan pelafalan. Itu juga penting ya. Keempat, kalian harus memperhatikan ekspresi. Penting sekali ekspresi kita itu harus sesuai dengan isi puisi yang kita bacakan. Setelah kita tahu langkah-langkah bagaimana cara mendeklamasikan puisi, saatnya kita praktek puisi. Yuk kita baca puisi Penjaga Alamku bersama-sama. Penjaga alamku, karya D. Caritas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu, air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Tahukah kamu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada sumber daya alam mineral dan hayati. Akan tetapi dalam penggunaannya kita tidak boleh menggunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena sumber daya alam tersebut memerlukan proses yang cukup lama dalam pembentukannya. Contohnya batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya hewan, tumbuhan. Hewan dan tumbuhan ini merupakan sumber makanan bagi manusia. Selain itu, hewan dan tumbuhan juga berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana yang terjadi di lingkungan sekitar itu diakibatkan karena kita sebagai makhluk hidup tidak menjaga keseimbangan alam dengan baik. Contohnya terjadi banjir, tanah longsor, itu diakibatkan karena kita selalu membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, dan tidak melakukan reboisasi. Sebagai makhluk hidup, kita harus menjaga lingkungan kita. Karena kalau kita tidak menjaganya, lingkungan akan rusak dan merugikan kita sebagai makhluk hidup. Yuk kita mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk melestarikan lingkungan sekitar. Dengan cara apa? Dengan cara membuat poster. Dan untuk tugasnya,
kalian membuat poster bertemakan pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati atau sumber daya alam mineral. Jadi pilih salah satu saja ya. Buat poster semenarik mungkin dan sebagus mungkin. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.